Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suryono dari mahasiswa pendidikan geografi di FK Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi tentang bagaimana membuat video pembelajaran di masa daring ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan ilmu dan keberkahan untuk orang-orang yang mendukung kita dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu, sebelum kakak masuk pembelajaran, kakak akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian, yaitu yang pertama Israfil hadir. Kemudian Alam Kurniawan Hadir Pak. Oke. Angga Alpa Pak. Oh, Angga Alpa. Kenapa? Udah ada keterangan Pak. Oh, sip. Ini Ainun Sakit. Oh, Ainun sakit. Oh, yang tadi antar surat. Iya Pak. Oh, ya. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Jadi sedikit kakak sampaikan, ketika adik-adik rajin belajar, maka adik-adik akan memiliki prestasi selamanya. Karena pada hakikatnya belajar itu penting untuk menambah pengetahuan dan memperkaya diri dengan bidang-bidang kompetensi dan keterampilan diri. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai yakni adik-adik diharapkan mampu menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam mengamalkan dan menerampilkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan langkah-langkah penelitian geografi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adik-adik sekalian mampu menjelaskan mengenai definisi terkait langkah-langkah dalam penelitian geografi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dan memaparkan terkait syarat-syarat dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian geografi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian geografi. Jadi untuk adik-adik sekalian, mohon diperhatikan apa yang menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut. Jadi mohon adik-adik bisa dilihat di layar PowerPoint-nya. Ini terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi di sebelah kiri itu ada indikator pembelajaran. Jadi di indikator pembelajaran ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, mengidentifikasi fenomena geografi. Identifikasi fenomena geografi ini erat kaitannya dengan unsur-unsur geosfer. Sedangkan geosfer sendiri itu merupakan satu istilah yang tidak pernah lepas dari ilmu geografi. Karena pada dasarnya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya gejala-gejala maupun fenomena geosfer berdasarkan unsur-unsur geosfer. Jadi pada indikator pembelajaran mengidentifikasi fenomena geosfer ini nanti akan mempelajari mengenai kejadian alam yang berkaitan dengan atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer, serta hidrosfer. Kemudian yang kedua, yakni indikator kedua, menjelaskan pendekatan analisis studi geografi. Ketika kita berbicara mengenai pendekatan analisis, terutama geografi, itu mendasarkan pada objek materi ini. Geografi belum dapat menunjukkan jati dirinya. Sebab disiplin ilmu geografi atau ilmu lain juga memiliki objek yang sama. Perbedaan geografi dengan disiplin lain terletak pada pendekatannya. Jadi pada pendekatan analisis geografi itu ada 3 pendekatan yang masuk ke dalamnya, yakni pendekatan ke ruangan, kemudian kedua pendekatan ke lingkungan, dan ketiga pendekatan kompleks wilayah. Kemudian indikator pembelajaran yang ketiga yaitu membuat paper tentang fenomena geografi sesuai pendekatan analisisnya. Jadi untuk adik-adik sekalian, ketika nanti setelah selesai proses pembelajaran akan ada tugas untuk adik-adik kerjakan tentang membuat paper atau tugas makalah tentang fenomena geografi sesuai pendekatan analisisnya. Kemudian yang keempat, indikator pembelajaran yakni menjabarkan metode analisis geografi.
Jadi kalau kita pahami bahwasanya metode analisis geografi sendiri itu ada 4 bagian, yakni kalau kita pahami 4 bagian, yaitu ada metode deskriptif, kemudian ada metode eksperimen dan korelasi, kemudian yang ketiga ada metode kuantitatif, dan keempat ada metode kualitatif. Jadi di 4 metode itu tersebut itu memiliki ciri khas masing-masing, nanti akan dijabarkan lebih lanjut di materi selanjutnya. Kemudian di sebelah kanan di layar PowerPoint Anda bisa lihat ini ada tujuan pembelajaran. Yakni kalau kita tahu tujuan pembelajaran ini yakni melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengelola informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif serta proses belajar mengajar berlangsung memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik serta dapat mendeskripsikan. Jadi kalau kita pahami pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi pada metode pembelajaran ini diharapkan siswa tidak hanya berperan pasif menerima materi, namun juga memprosesnya sampai memahami dan menguasainya, sehingga betul-betul menjadi pengetahuan. Sehingga pada pembelajaran kali ini, siswa bisa terbiasa untuk menciptakan suatu ilmu pengetahuan, sehingga siswa dituntut untuk mengelola materi tersebut secara mandiri. Jadi pada pelajaran kali ini, siswa tidak hanya mendengarkan materi dari guru, tapi juga siswa harus mampu menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik, serta mendeskripsikannya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Ya, kita masuk di pembelajaran, yakni pertama penelitian geografi. Kalau kita pahami mengenai pengertian geografi sendiri itu dari bahasa Yunani, yaitu secara harfiah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama geo itu artinya bumi, sedangkan grafien itu artinya gambaran atau deskripsi. Ada beberapa pengertian penelitian geografi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Eratosthenes itu pada abad ke-1, beliau mengatakan geografi itu berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Kemudian itu yang kedua, ini ada ilmuwan Bintarto. Jadi Bintarto mengatakan itu geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan dan menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, mempelajari corak yang khas dalam kehidupan, dan berusaha mencari fungsi unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Itu menurut Bintarto. Kemudian yang ketiga ini menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989. Ini suatu kesepakatan ilmu geografi yang ada di Indonesia ini. Jadi mengatakan bahwasanya geografi itu merupakan suatu ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Jadi itu tiga tadi pendapat mengenai ilmu mengenai geografi secara harfiah maupun secara terminologinya. Dan kita lanjut ke penelitian geografi. Jadi di sini penelitian geografi itu merupakan suatu aktivitas yang bersifat ilmiah dengan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan pada ruang muka bumi yang meliputi region-region sebagai analisis penelitiannya. Jadi penelitian geografi itu merupakan sikap dari suatu peneliti atau manusia dalam memecahkan permasalahan yang ada. Itu merupakan penelitian. Kita lanjut. Lebih jelasnya, penelitian geografi itu memiliki ciri khas menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi dalam mendapatkan masalah penelitian.
terhadap gejala alam maupun sosial, dan memecahkan permasalahan dengan sudut pandang keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Jadi yang membedakan ilmu geografi itu dengan ilmu lain itu yaitu terkait pada pendekatannya. Di sini ciri khas penelitian geografi itu pasti menggunakan sudut pandang pendekatan keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Ya, jadi ini sifat kajian geografi. Jadi sifat kajian geografi ini meliputi fenomena geosfer yang mengaji hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Jadi pada sifat kajian geografi ini ada beberapa ilmu yang diturunkan dalam mempelajari geografi. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya adik-adik mungkin tahu bahwasannya geografi itu ada ilmu yang luas, induk dari segala ilmu. Makanya dia harus diturunkan untuk memberikan deskripsi atau memberikan sudut pandang untuk lebih jelasnya. Adapun sifat kajian geografi itu meliputi yang pertama ada ilmu kartografi. Kita tahu bahwasanya ilmu kartografi itu merupakan ilmu geografi yang mempelajari mengenai pemetaan atau representasi permukaan bumi dengan bentuk simbol yang abstrak dan tidak hanya kontroversi. Jadi kartografi itu menyebabkan meluasnya kajian geografi. Jadi pada ilmu turunan pertama itu ilmu kartografi. Kemudian sifat kajian geografi yang kedua itu diturunkan pada ilmu pitogeografi. Jadi pitogeografi itu merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai tanaman. Jadi ini hampir sama dengan biogeografi, yaitu fokus pada sudut pandang penelitian terkait tanaman. Kemudian sifat kajian geografi itu yang diturunkan ke ilmu yang ketiga, zoogeografi. Jadi zoogeografi itu merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai hewan. Jadi kalau tadi yang kedua itu mengenai pitogeografi atau biogeografi mengenai tanaman, yang ketiga ini tentang zoogeografi, yaitu fokus kajiannya mempelajari mengenai hewan, mengenai faunanya. Kemudian yang keempat sifat kajian geografi itu yakni antropogeografi. Jadi antropogeografi itu merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai manusia. Artinya manusia secara mungkin kependudukan, baik fertilitas, mortalitas itu maupun pertumbuhannya. Jadi itu tadi sebagian dari sifat kajian ilmu geografi yang dijadikan atau yang digunakan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan ilmu geografi tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke pengertian penelitian. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 ahli yang mengumpulkan. Yang pertama, Surjono Suikanto mengatakan bahwasanya penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua itu ada Donald Ari mengatakan bahwasanya penelitian itu merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada para ahli Johan mengatakan bahwasanya penelitian ialah pencarian fakta menurut metodologi objektif yang jelas dalam menemukan hubungan antara fakta dan realitas di lapangan. Itu tadi pengertian penelitian menurut 3 para ahli yang sama-sama sebenarnya hampir mirip. Ya, kemudian kita masuk ke fenomena geosfer. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwasanya fenomena geosfer ini merupakan suatu istilah yang tidak pernah lepas dari ilmu geografi. Karena pada dasarnya ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya gejala-gejala maupun fenomena geosfer berdasarkan unsur-unsur geosfer tersebut. Jadi ilmu geografi tadi itu ada 5 bagian. Yang pertama itu fenomena atmosfer. Jadi kalau kita paham fenomena atmosfer, jadi
Atmosfer itu merupakan semua lapisan udara yang meliputi bumi. Itu baik bentuk materi, awan, udara, beserta materi dan zat penyusunnya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya atmosfer itu terdapat di ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Jadi atmosfer tersusun atas beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Itu fenomena atmosfer. Jadi ini kita bisa lihat di gambar ini fenomena atmosfer yang terjadi di udara, itu sebuah kilat yang terjadi di malam hari. Itu salah satu fenomena atmosfer. Dan kedua itu fenomena hidrosfer. Kita tahu bahwasanya bumi itu merupakan salah satu planet yang ada di gugusan tata surya yang mana bisa ditempati oleh manusia. Bumi sendiri pada dasarnya tertutup oleh permukaan yang terbentuk dataran dan perairan. Permukaan perairan yang disebut biasa itu dengan hidrosfer. Pada artikel materi hidrosfer ini akan dibahas secara lengkap. Jadi fenomena geosfer itu merupakan bagian dari geosfer dalam bentuk lapisan perairan, baik dalam bentuk padat, cair, dan gas. Jadi bentuk materinya itu berupa air, salju, dan uap dan gas. Bentuk fenomena dan gejala geografi atau pasang itu contohnya itu misalnya seperti pasang surut, arus laut, arus sungai, pergerakan air tanah, aliran sungai, aliran air permukaan, dan lain-lain. Jadi itu tadi adalah bentuk fenomena atau gejala hidrosfer yang ada di bumi. Jadi ini contoh dari fenomena di hidrosfer atau jadi ini banjir yang ada ini banjir yang terjadi karena ada penyumbatan. Ini salah satu fenomena hidrosfer. Kemudian masuk di fenomena litosfer. Jadi kalau kita pahami bahwasanya litosfer itu merupakan salah satu lapisan bumi yang merupakan bagian dari lapisan terluar bumi. Kalau adik-adik mungkin tahu, litosfer bisa berarti juga bahwasanya lapisan terluar dari kerak bumi yang berupa batuan dan material. Jadi lapisan-lapisan penyusun kulit bumi yang terluar dan terbentuk dari batuan. Objek materialnya itu merupakan semua materi atau gejala geografi yang berlangsung pada lapisan ini. Jadi bentuk materinya itu meliputi batuan dengan berbagai jenisnya, gunung dengan tipe dan ketinggiannya, lahan dengan berbagai proses dan pembentukannya. Jadi pada fenomena litosfer ini merupakan lapisan terluar bumi. Ini sedangkan bentuk fenomena dan gejala geografi atau contoh dari fenomena litosfer sendiri itu meliputi gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik, gunung meletus, dan longsor. Itu tadi merupakan fenomena litosfer yang ada di. Nah, ini salah satu contohnya, gambarnya mungkin adik-adik bisa lihat. Ini salah satu dampak dari adanya gempa bumi yang menyebabkan permukaan tanah menjadi rusak. Ya, kemudian kita masuk ke antroposfer. Jadi antroposfer itu kalau kita pahami, mungkin ada yang sudah paham, itu berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan sapira itu yang berarti bola atau lingkungan. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya antroposfer adalah merupakan manusia yang berdiam atau mendiami di permukaan bumi. Jadi lapisan kehidupan di dalam. Jadi fenomena antroposfer juga bisa dikatakan sebagai lapisan kehidupan manusia di dalam ruang. Itu bentuk materinya itu seperti kehidupan biologisnya, yaitu meliputi kelahiran dan kematian. Adapun fenomena antroposfer itu adalah peristiwa atau terjadi suatu di muka bumi yang berkaitan dengan manusia atau penduduk. Itu contoh bentuk fenomena atau gejala geografinya itu contoh fenomena antroposfer yaitu kehidupan sosialnya, ekonomi, dan budaya. Jadi ya ini kita bisa lihat di gambar ini contoh dari fenomena di atmosfer. Itu gambar tentara yang sedang beraktivitas atau menjalankan tugasnya. Kita masuk di biosfer. Kalau kita pahami yang kita sudah bahas di minggu lalu, fenomena biosfer itu
berasal dari dua kata, yaitu bios yang memiliki arti hidup dan spare yang berarti lapisan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya biosfer merupakan suatu sistem yang terdapat kehidupan organisme makhluk hidup, itu meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya, yang saling membentuk interaksi. Jadi biosfer sendiri telah ada di planet bumi ini sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu hingga saat ini. Jadi semua lapisan kehidupan yang ada di geosfer selain manusia berupa flora dan fauna. Jadi bentuk materialnya ini itu bentuk materi itu berupa flora dan fauna ya. Jadi kalau kita pahami, contoh dari fenomena biosfer itu meliputi bentuk fenomena dan gejala geografi, persebaran, dan habitat, jadi kondisi ruang dan mendukungnya. Ya, ini contoh dari fenomena biosfer di bumi. Jadi terjadinya kebakaran. Ini akibat dari ulah manusia yang terjadi kecerobohan sehingga terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ya, kita masuk di pendekatan penelitian geografi. Jadi pada pendekatan penelitian geografi itu kita membicarakan mengenai teknik atau strategi dalam melakukan penelitian geografi. Jadi dalam pendekatan penelitian geografi itu sendiri itu ada 3 pendekatan, yakni yang pertama pendekatan ruang. Kalau kita ketahui bahwasanya pendekatan ruang itu menitikberatkan pada aspek ruangan, mendasar pada perbedaan lokasi, yaitu perbedaan struktur, pola, dan proses, yaitu struktur keruangan itu elemen pembentuk ruang, kenampakan titik, garis, area. Jadi pola keruangan atau distribusi ketika elemen di atas itu membentuk pola seperti memanjang atau radiasi. Kemudian yang kedua itu pendekatan penelitian geografi yang kedua, yakni pendekatan ekologi. Jadi pendekatan ekologi itu ditunjukkan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Jika dihubungkan dengan fenomena yang ada serta perilaku manusianya, itu contoh kasusnya seperti kebiasaan buruk masyarakat atau warga DKI Jakarta yang membuang sampah sembarangan. Jadi kebiasaan yang ada di kota Jakarta sana itu penduduknya salah satunya itu suka membuang sampah di sungai. Akibatnya itu menyebabkan banjir yang semakin parah di kota Jakarta. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan penelitian geografi yang berkaitan dengan kompleks wilayah ini merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Baik areal differentiation atau mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lainnya. Adapun contoh dari pendekatan kompleks wilayah itu sendiri itu yang pertama mengenai program transmigrasi. Tujuannya untuk memeratakan jumlah penduduk. Jadi dulu pada tahun, mungkin adik-adik sudah dipelajari, pada tahun 1990-an itu pada masanya Presiden Soeharto itu adanya proses transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Kemudian masuk di metode penelitian geografi. Jadi metode penelitian geografi itu ada metode kualitatif, kuantitatif, deskriptif, dan eksperimen kolerasi. Metode kualitatif itu merupakan serangkaian kegiatan itu meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, mensintesiskan, dan memaparkan hasil temuan dalam bentuk deskriptif. Kemudian di metode kuantitatif tersendiri, yaitu memahami, mengelompokkan, meringkas data menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti dengan pola umum yang terwakil dalam bentuk simbol-simbol statistik. Kemudian metode penelitian geografi yang ketiga yakni metode deskriptif. Kita pahami bahwasanya metode deskriptif itu merupakan metode dengan melukiskan dan menafsirkan fenomena yang terjadi di muka bumi. Tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Kemudian metode penelitian geografi yang terakhir yaitu metode eksperimen dan korelasi. Metode eksperimen itu mengadakan kegiatan
percobaan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Kemudian metode korelasinya yaitu merupakan penelitian yang bersifat membandingkan antara variabel penelitian satu dengan lain dalam waktu pada saat kajian. Itu tadi keempat metode penelitian geografi yang biasa digunakan. Adapun tujuan penelitian geografi ini ada 5 poin. Yang pertama, menerapkan hasil penelitian geografi bagi kepentingan pemecahan masalah sosial. Ini merupakan tujuan yang paling pokok ketika seseorang hendak melakukan penelitian geografi. Kemudian yang kedua, itu menerapkan hasil penelitian geografi bagi kepentingan hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, pada proses penelitian geografi itu harus ada pertimbangan terkait manfaatnya, yaitu masa kini atau yang itu penelitian berkelanjutan. Kemudian ketiga itu menyumbangkan hasil penelitian geografi bagi perencanaan dan pengembangan daerah serta bagi kepentingan perencanaan dan pengembangan kehidupan. Yang keempat, menguji kebenaran hipotesis yang diajukan terhadap masalah yang diteliti. Yang kelima, menyumbangkan konsep, teori atau prinsip baru yang ditemukan pada penelitian bagi kepentingan pengembangan ilmu geografi. Kelima itulah tujuan penelitian geografi yang harus dicapai dalam melakukan penelitian geografi.